Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Marhamah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang pertama, dan itu merupakan dosa besar yang paling besar dosanya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pada pertemuan yang kedua ini kita akan masuk kepada Al-Kabiratu Tsaniyah, Qatlun Nafs. Dosa besar yang kedua yaitu membunuh jiwa. Maksudnya adalah membunuh jiwa tanpa hak, ya, tanpa hak. Maka ini adalah dosa besar yang kedua. Para ulama menjelaskan bahwa kesyirikan ini merupakan bentuk kezaliman. Demikian juga membunuh jiwa yang tidak bersalah atau membunuh jiwa tanpa hak ini juga merupakan kezaliman. Maka syirik itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun membunuh jiwa yang tidak bersalah ini merupakan kezaliman kepada sesama manusia. Maka beliau, yakni Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, meletakkan dosa membunuh jiwa ini pada urutan yang kedua. Kalau syirik itu kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun membunuh ini kezaliman yang berhubungan dengan hak sama manusia. Baik. Kemudian beliau, yakni Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa membunuh jiwa ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, dosa besar yang sangat besar. Beliau membawakan yang pertama, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anah wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Di sini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 hukuman yang akan diterima oleh seorang yang membunuh, ya, seorang mukmin. Ada 5 ancaman Allah Subhanahu wa taala atau 5 hukuman yang Allah ancamkan bagi orang yang membunuh sesama mukmin. Kata Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Jadi dia memang ingin membunuh orang tersebut bukan karena ketidaksengajaan. Karena terkadang ada perbuatan seseorang yang menyebabkan orang lain itu meninggal dunia, tapi dia bukan karena kesengajaannya. Maka yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah orang yang membunuh dengan sengaja. Membunuh seorang mukmin tanpa hak dengan sengaja. Maka apa saja hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fajaza'uhu jahannam." Maka balasannya adalah neraka jahanam. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian khalidan fiha, dia kekal abadi di dalamnya. Ya, kekal abadi di sini, yang dimaksud dengan kekal abadi di sini disebutkan oleh para ulama bahwa maksudnya adalah disiksa di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Ya, jadi kalau dia seorang yang mukmin, ya, seorang yang mukmin kemudian dia melakukan dosa besar membunuh sesama mukmin dengan sengaja,
maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka dalam waktu yang sangat lama. Namun keimanan yang ada pada dirinya menyebabkan apa? Suatu ketika setelah dia selesai menjalani hukumannya, dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Ini yang merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba, selama yang dia lakukan itu bukan merupakan kesyirikan atau dosa besar, maka dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga makna ayat ini khalidan fiha, dia kekal abadi di dalamnya, maksudnya dia akan tinggal di neraka jahanam itu dalam waktu yang sangat lama, seakan-akan kekal abadi. Ya, ini hukumannya yang kedua. Sudah masuk ke dalam neraka jahanam, kemudian dia berada dalam neraka jahanam itu ya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya. Ya, maka musibah apa yang lebih besar daripada seseorang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan kasih dan sayang, kemudian ternyata murka kepada dirinya. Ini tentu merupakan hukuman yang sangat menyakitkan. Kemudian wala'anah, ya, dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknatnya. Ya, arti laknat adalah at-tardu min rahmatillah. Dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya. Ini adalah hukuman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kemudian yang terakhir, wa'addalahu adzaban 'azima. Dan Allah ancam dia dengan azab yang sangat pedih. Ya, azab yang sangat pedih. Ini adalah 5 hukuman yang akan diterima oleh seseorang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai ya terjatuh pada dosa ini, ini membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak dan dengan kesengajaan. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68 sampai ayat yang ke-70. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Allah menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mereka, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidaklah menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang lainnya. Jadi sifat ibadur rahman yang paling utama adalah mereka menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Seseorang dikatakan sebagai ibadur rahman, termasuk hamba-hambanya ar-Rahman, yang pertama dia tidak melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian sifat ibadur rahman yang kedua, tidaklah dia membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Ya, jadi dia tidak membunuh ya seseorang tanpa hak. Apa maksud hak di sini? Ya, yaitu perkara-perkara yang memperbolehkan seseorang itu untuk dibunuh. Ya, seperti apa? Berzina, ya, orang berzina atau orang yang juga membunuh orang lain, maka ini boleh dibunuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, la yahillu damu mri'il muslim illa min salas. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Seorang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya seseorang yang melakukan tindak kriminal membunuh, maka dia boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Seseorang yang meninggalkan agamanya, murtad, maka ini boleh dibunuh. Adapun di luar ini, ya, maka dia ya bukan haknya untuk membunuh. Tidak boleh dia membunuh sembarangan. Maka barang siapa yang membunuh seseorang tanpa hak, dia telah terjatuh pada dosa yang sangat besar.
Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat ibadur rahman la wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Mereka itu tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Ya, seperti membunuh orang yang berzina, dan itu pun harus seizin dari pihak pemerintah. Harus seizin dari pihak pemerintah. Demikian juga wala yaznun. Ya. Yang namanya orang ibadur rahman, dia tidak berzina. Jadi ini sifat dari ibadur rahman, bahwa dia tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Maka barang siapa yang melakukan ini, dia telah melakukan suatu perbuatan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Kemudian dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan kemudian dia kekal abadi di dalamnya dalam keadaan yang terhina. Ya. Jadi ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, dosa menyekutukan Allah, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan, dan dosa orang yang berzina, ini akan dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, kemudian dia kekal abadi di dalamnya dalam keadaan terhina. Ini kembali kepada penjelasan kita tadi bahwa kekal abadi di sini kalau dinisbatkan pada dosa syirik akbar, artinya betul-betul kekal abadi, nggak keluar sama sekali. Tapi ketika dinisbatkan kepada dosa yang lebih ringan daripada dosa syirik dan kekufuran, maka maknanya adalah dia disiksa di dalamnya dalam waktu yang sangat panjang. Muhana, dalam keadaan terhina. Illa mantab, kecuali orang yang bertobat. Jadi semua dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu bertobat kepada Allah. Namun apabila dia tidak bertobat, maka dia terancam mendapatkan siksaan yang sangat pedih di dalam api neraka. Baik, ini menunjukkan kepada kita bahwa membunuh merupakan dosa besar yang wajib untuk dijauhi oleh setiap muslim. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membunuh jiwa, ya, bukan karena dia membunuh orang lain, artinya bukan karena dia melakukan hukum qisas, au fasad, atau bukan karena orang tersebut melakukan kerusakan, ya, karena orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, ya, seperti para perampok, quta'ut thariq, orang-orang yang suka merampok di jalan-jalan yang sepi, ya, maka ini juga boleh dihukum bunuh. Maka barang siapa yang membunuh orang lain bukan karena alasan tadi, bukan karena hukum qisas atau karena orang tersebut melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Ya, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Bahwa orang yang membunuh satu jiwa ini seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Artinya peremehan dia terhadap nyawa manusia, ya, satu nyawa ini sama dengan peremehan dia terhadap seluruh nyawa manusia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Artinya walaupun dia membunuh satu nyawa, membunuh satu jiwa, ini seakan-akan dia telah meremehkan seluruh jiwa manusia. Bukan hanya jiwa yang dia bunuh saja, tapi seluruh jiwa. Kenapa? Karena seluruh jiwa ini pada hakikatnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hak mereka untuk hidup itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengambil salah satu dari jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia telah menghalalkan seluruh yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa dosa membunuh ini bukan dosa yang ringan.
bukan dosa yang ringan. Satu jiwa saja yang dibunuh oleh seorang pembunuh, ini seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Artinya peremehan yang dia lakukan dengan membunuh manusia, ini seakan-akan dia telah meremehkan semua jiwa yang telah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faka'annama qatalan nasa jami'an." Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan apabila bayi-bayi perempuan tersebut ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Karena dosa apa dia dibunuh? Ayat ini mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan masyarakat jahiliyah. Ya, di mana masyarakat jahiliyah, sebagian di antara mereka, ya, atau mayoritas di antara mereka tidak menyukai keberadaan anak-anak perempuan. Ya. Jadi mereka mengira bahwa keberadaan anak-anak perempuan di tengah-tengah keluarga itu merupakan suatu hal yang menghinakan, membuat derajat mereka menjadi rendah di tengah-tengah masyarakat. Ya, karena wanita tentu saja nggak bisa disuruh mengembala ternak, disuruh berburu atau disuruh berperang. Ya, karena ini kebiasaan-kebiasaan mereka terdahulu. Ya, seorang wanita ya tidak bisa melakukan tugas-tugas seperti itu, sehingga mereka menganggap bahwa keberadaan wanita ini nggak ada harganya. Oleh karena itu, sebagian mereka tega untuk membunuh anak-anak mereka. Bahkan disebutkan dari sebagian orang-orang Quraisy, mereka itu ketika istrinya akan melahirkan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka sampai membuat lubang di sebelah tempat istrinya melahirkan. Ya, menggali lubang di sebelah tempat istrinya tadi akan melahirkan, kemudian ditunggu. Ya, kemudian begitu bayinya lahir, dilihat jenis kelaminnya itu bukan laki-laki, langsung masuk lubang, dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Ya, ini yang berlaku pada masa jahiliyah. Maka membunuh, ya, kenapa beliau membawakan ayat ini? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa beliau bawakan ayat ini dalam bab membunuh jiwa? Beliau ingin menunjukkan bahwa membunuh ini adalah dosa besar, dan dia menjadi dosa besar yang semakin berlipat ganda dosanya ketika yang dibunuh itu, ya, adalah orang-orang yang harusnya dia lindungi. Ya. Jadi harusnya anak-anak itu dia lindungi, dia sayangi, dia besarkan. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru dia bunuh. Maka dosa membunuh anak ini lebih besar daripada membunuh orang lain yang bukan anaknya. Ya. Maka dosa membunuh anak ini lebih besar daripada dosa, ya, membunuh orang yang selain anaknya. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya bertanggung jawab untuk, ya, membesarkan anak tadi. Ya, memberikannya nafkah, mendidiknya, ya, sampai dia dewasa. Tapi justru dia bunuh. Ya. Sama juga misalnya orang yang membunuh kedua orang tuanya. Ini juga dosa besar di atas dosa besar. Selain dosa besar membunuh, dia juga dosa besar apa? Melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Jadi pembunuhan itu ada jenjang-jenjangnya. Ya, satu sama lain itu berbeda. Ya. Dan sayangnya pembunuhan terhadap anak-anak, ya, sampai sekarang itu masih terjadi. Dalam bentuk apa? Aborsi. Ya, ketika tidak ada hajat atau misalnya orang hamil di luar keinginan kemudian diaborsi, kan kita sering dengar ada bayi dibuang. Ya. Maka ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Ya, karena dia bukan hanya membunuh saja, tapi membunuh anak keturunannya sendiri. Membunuh anak keturunannya sendiri. Ya. Berbeda kalau misalnya memang aborsi tersebut suatu hal yang memang harus dilakukan. Ya, kalau misalnya tidak dilakukan, kemudian akan menyebabkan sang ibu, memudaratkan sang ibu atau sebab-sebab lain yang memang didukung oleh orang-orang yang pakar, orang-orang yang ahli. Ya, maka yang demikian tidak termasuk membunuh jiwa yang tidak berdosa. Kenapa? Karena ada kemaslahatan di sana.
Ya, tapi kalau misalnya tidak ada kemaslahatan sama sekali, ya, sekedar karena untuk menutupi aib saja, kemudian dia aborsi anaknya, maka dikhawatirkan masuk dia ke dalam ayat ini. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, ketika anak-anak perempuan tadi ditanya, karena dosa apa dia yang dia lakukan? Gak berdosa sama sekali. Anak-anak itu gak berdosa. Kenapa dia kemudian dibunuh? Maka berhati-hati, ya, seseorang jangan sampai dia membunuh anak keturunannya, karena ini merupakan dosa besar yang sangat besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mulai berpaling membahas hadis-hadis, ya, membawakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, fa dzakara qatla nafsi allati haramallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sudah berlalu, ya, pada pembahasan yang lalu kita telah sebutkan hadis ini. Nabi mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Fa dzakara qatla nafsi allati haramallah. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan di antara 7 perkara yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia termasuk salah satu dari rangkaian dosa besar. Ada 7 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian juga beliau mengatakan, wa qad su'ila ayyi dzambi a'zam. Waqad su'ila ayyu dzanbi a'zam. Dan beliau telah mengatakan ketika beliau ditanya tentang apa itu dosa yang paling besar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah telah menciptakanmu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin. Yang dimaksud adalah berbuat syirik. Ini dosa besar yang paling besar. Qala thumma ay, kemudian orang itu mengatakan, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yad'ama ma'ak. Ya. Kemudian engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia akan makan bersamamu. Ya. Jadi ini yang juga terjadi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Mereka membunuh anak-anak mereka khawatir nggak bisa memberi makan, sehingga mereka bunuh anak-anak mereka. Maka ini sama dengan hadis sebelumnya, menunjukkan bahwa yang namanya pembunuhan ini berjenjang. Ketika dia membunuh jiwa yang harusnya dia lindungi, yang harusnya dia berikan nafkah, yang harusnya dia pelihara, maka dosa tersebut menjadi semakin besar. Baik. Kemudian yang ketiga, qila tsumma ay. Orang itu kembali bertanya, selanjutnya apa wahai Rasul? Qala antuzani halilata jarik, yaitu engkau menzinahi istri dari tetanggamu. Ya, istri dari tetanggamu. Ini juga sama. Yang namanya perbuatan zina itu juga dosa besar. Tapi ketika perzinahan itu dilakukan, ya, kepada sebagian orang yang harusnya dia muliakan, yang harusnya dia jaga kehormatannya, maka perbuatan zina itu menjadi lebih besar lagi dosanya. Melakukan perbuatan zina, ini sebuah perbuatan dosa, tapi ketika yang dizinahi itu adalah istri tetangganya, maka dosanya semakin berlipat. Kenapa? Karena tetangga memiliki hak untuk dijaga kehormatannya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dia jaga kehormatan tetangganya. Dia jaga diri tetangganya. Maka barang siapa yang kemudian menzinahi istri tetangganya, dia telah melakukan dosa besar dan dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Karena tetangga memiliki hak untuk dia jaga kehormatannya. Justru dia hancurkan kehormatan dengan menzinahi istrinya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW juga berkata, idzal taqal muslimani bisayfayhima
fal qatilu wal maqtul finnar. Apabila, kata beliau alaihi salatu wassalam, hadisnya hadis sahih dalam Bukhari Muslim, apabila ada dua orang yang bertemu, dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, sama-sama membawa pedang, ya, ingin membunuh, fal qatilu wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, apabila ada dua orang muslim sama-sama bawa pedang ingin saling membunuh, kemudian yang satu mati, yang satu tidak, maka kedua-duanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah bertanya-tanya, "Loh Ustaz, kalau yang membunuh mungkin masuk neraka, ini kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Ya. Ternyata pertanyaan ini juga terbetik di hati para sahabat. Kenapa kok orang yang terbunuh juga masuk neraka? Mereka pun kemudian menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qila ya Rasulullah, hadza lil qatil." Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh memang pantas dia untuk masuk api neraka. Fama balul maqtul? Tapi mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Kata Nabi SAW, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Karena dia bersemangat untuk membunuh saudaranya. Dia juga punya niat untuk membunuh saudaranya. Tapi kemudian nggak kejadian. Dia yang terbunuh. Ya. Padahal kalau bisa, dia yang akan membunuh saudaranya. Oleh karena itulah, ya, cukup dengan niat dan usaha dia untuk membunuh seseorang, walaupun tidak kejadian, ya, dia sudah berusaha ingin membunuh saudaranya, tapi justru dia yang terbunuh, ini pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Ya, masuk ke dalam api neraka. Ya. Ini menunjukkan bahayanya kita punya niat untuk membunuh walaupun nanti itu nggak kejadian, ini pun ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga dalil yang menunjukkan bahwa orang yang membunuh ya tetap dalam keadaan muslim. Ya. Pelaku dosa besar. Tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Kata Nabi SAW, "Idzal taqa musliman." Apabila dua orang muslim saling membunuh, dua orang muslim. Nabi SAW tidak mengatakan bahwa mereka kafir, tidak. Tapi apa? Beliau alaihissalam mengatakan dua orang muslim. Ya, dua orang muslim saling membunuh. Tidak dikatakan sebagai orang kafir. Ya, ini dalil yang juga menunjukkan bahwa ya, orang yang melakukan pembunuhan tidak dikeluarkan dari keislamannya. Dia tetap muslim tapi melakukan dosa besar. Ya. Sehingga nanti ketika dia nggak bertobat pun, kemudian dia mati, tetap jenazahnya diperlakukan sebagai seorang muslim. Karena Nabi mengatakan, "Idzal taqa musliman." Apabila dua muslim itu bertemu dengan membawa pedang. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka tetap dalam keadaan Islamnya, hanya saja mereka melakukan dosa besar. Baik. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Sesungguhnya dia bersemangat untuk membunuh saudaranya. Ya, jadi walaupun tadi dia tidak jadi membunuh saudaranya, tapi cukup dengan niatnya tadi, dia sudah bawa pedang yang terhunus, cuma tidak kejadian, ini sudah cukup untuk menyebabkan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, qala alaihi salatu wasalam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Seseorang itu akan selalu berada dalam kelapangan dalam agamanya selama tangannya tidak berlumuran darah yang haram. Ya, artinya apa? Seseorang itu akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Agamanya akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melumuri ya tangannya ya dengan apa? Dengan darah yang haram. Ya, artinya apa? Dia menjauhi dosa besar membunuh sesama manusia. Ya, atau membunuh sama muslim. Ya, jadi dia akan tetap aman.
ya, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia menjauhi dosa membunuh saudaranya sama mukmin. Ya. Kemudian apakah maknanya seseorang yang membunuh ya seorang mukmin tapi dalam keadaan darahnya tidak berlumuran, tangannya tidak berlumuran darah, apakah kemudian dia tidak dihukum? Apakah yang dihukum itu kalau dia berlumuran darah saja tangannya? Maka jawabannya ya, mau tangannya itu berlumuran darah atau tidak, ini hanya perumpamaan saja. Tangannya berlumuran darah ini maksudnya adalah dia melakukan pembunuhan. Bukan artinya memang tangannya harus berdarah-darah. Ya kalau gitu orang membunuh dengan pistol, tangannya nggak berdarah, tembak dari jauh, meninggal orang yang dia tembak, terbunuh orang yang dia tembak. Apakah kemudian dia tidak dihukum karena tangannya tidak berlumuran darah? Jawabannya dia tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dia terbebas dari darah di sini bukan artinya tangannya ternodai dengan darah, bukan. Artinya apa? Dia melakukan pembunuhan dengan cara apapun itu. Baik menyebabkan tangannya berlumuran darah atau tidak, dia tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata Nabi SAW, janganlah kalian kembali setelah kematianku menjadi orang-orang kafir yang ya sebagian di antara kalian memenggal kepala sebagian lainnya. Ya. Nah, di sini perlu kita perhatikan, Nabi SAW mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah sepeninggalku nanti kalian kembali kepada kekufuran. Ya. Yang dimaksud dengan kekufuran di sini bukan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Karena kufur itu, nah ini pentingnya kita memahami dalil secara komprehensif, ini secara utuh. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah kufur asghar. Dikatakan sebagai kufur tapi tidak mengeluarkan dari keislaman. Apakah ada Ustadz yang seperti itu? Ada yang disebut kekufuran tapi tidak keluar dari Islam? Ada. Ya, contohnya kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur nikmat juga sebuah kekufuran. Ya. Tapi apakah dia mengeluarkan seseorang dari keislamannya? Jawabannya tidak. Hanya saja dia berdosa. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, nah, kan Allah menggunakan redaksi apa? Kufur. Apabila kalian kufur ya terhadap nikmatku, maka sesungguhnya adabku itu teramat pedih. Oleh karena itu, ya al-kufru, ya kufur itu ada dua. Ada kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya, ada yang namanya kufur asghar, ya yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Maka yang di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, la tarji'u ba'di kuffaron. Ya, janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kufar, bukan berarti orang yang keluar dari keislamannya. Tapi apa? Orang-orang yang melakukan dosa besar. Yaitu dengan apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian di antara kalian memenggal kepala sebagian yang lainnya. Artinya saling berperang dan membunuh sesama muslim. Ya. Walaupun ini dikatakan sebagai kufur yang adalah kufur asghar, bukan berarti dia dosa yang kecil ya. Ya, kufur asghar itu maknanya adalah dosa yang besar, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nabi SAW mewanti-wanti, jangan sampai kalian setelah ditinggalkan oleh beliau alaihissalatu wassalam, ya kembali saling bunuh-membunuh. Seperti apa yang dilakukan di masa jahiliyah. Qala wa qala Bashir ibn Muhajir ibn Buraidah an abihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Kata beliau dari Bashir bin Muhajir dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la qatlu mu'min a'zamu indallahi min zawali dunya. Kata Nabi SAW, pembunuhan yang terjadi kepada seorang mukmin ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa
terbunuhnya seorang muslim ini suatu perkara yang bukan suatu perkara yang remeh. Ya. Allah itu lebih menganggap ya terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar daripada hilangnya seluruh dunia. Ya, hilangnya seluruh dunia ini, hancurnya seluruh dunia ini, kalau dibandingkan dengan wafatnya seorang mukmin atau terbunuhnya seorang mukmin, maka ya dunia ini seakan-akan tidak ada apa-apanya. Maka jangan mudah kemudian seseorang itu ya membunuh orang, ya, bunuh saja. Ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ada maling pencuri. Ya kita dapati ya, ada orang maling yang dicuri nggak seberapa, tapi apa akibatnya? Membuat dia dibunuh. Ya diikat, kemudian dibuka bajunya, kemudian dipukul, naudzubillah. Ya, dipukul sampai kemudian meninggal dunia. Bahkan sebagiannya lagi dia diikat, kemudian disiram bensin, kemudian dibakar, naudzubillah ya. Ini pelaku yang membunuh ini ya, dia tidak takut dengan apa? Dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu caranya. Ya, kita punya aparat hukum, kita serahkan kepada aparat hukum, bukan kemudian dibunuh sendiri. Ya, maka yang demikian harus kita berhati-hati darinya. Karena apa? Karena terbunuhnya seorang mukmin ini lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia. Demikian juga orang-orang yang suka memprovokasi. Ya, membuat orang keluar demo lawan aparat, ya. Maka ini juga perlu kita berhati-hati. Ada sebagian orang yang suka memprovokasi. Ayo kita lawan aparat. Akhirnya aparat ya terpancing emosinya, mengeluarkan tembakan, ada yang terbunuh. Nah, ini yang ikut bertanggung jawab terhadap tertumpahnya darah orang-orang yang seperti ini adalah para provokator. Karena dia telah menyebabkan orang-orang tersebut keluar melawan pemerintah, kemudian terbunuh. Ya, kemudian terbunuh. Maka hati-hati kita, jangan menjadi orang-orang yang suka memprovokasi. Ya, khawatir kita nanti ya ikut bertanggung jawab. Kalau ada orang yang terbunuh karena terprovokasi, kemudian dia keluar menentang pemerintah, terbunuh ketika melakukan demonstrasi, dikhawatirkan kita punya peran, punya andil dalam memarasmanasi keadaan. Maka hati-hati. Kemudian kata beliau, waqala alaihi salatu wassalam, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Lafzul Bukhari. Ini sama dengan hadis yang tadi kita telah bacakan. Senantiasa seseorang itu berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dirinya tidak tertimpa atau tidak terkena darah yang haram. Wa qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, perkara pertama yang diputuskan antara manusia itu nantinya adalah dalam permasalahan darah. Ya, jadi nanti kalau seseorang dia melakukan dosa pembunuhan, maka ini yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dosa pertama yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila itu terjadi antara sesama adalah yang berkaitan dengan darah. Jadi kita ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan kehormatan diri, ada yang berkaitan dengan darah. Maka yang pertama kali nanti ketika ada yang berselisih, ya terjadi pembunuhan, maka yang dikodok terlebih dahulu atau diputuskan hukumannya terlebih dahulu adalah yang berkaitan dengan permasalahan darah. Wa qala Quraisyun an Sya'bi an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbarul kaba'il al-isyraku billah wa qatlun nafs wa uququl walidain. Nabi SAW mengatakan sebesar-besarnya dosa adalah menyekutukan Allah, kemudian membunuh jiwa tanpa hak, kemudian yang ketiga berbuat durhaka kepada orang tua. Ya, jadi ini semakin menguatkan bahwa membunuh jiwa ini juga merupakan dosa besar. Adapun uququl walidain insyaallah nanti ada babnya. Kita akan bahas tentang durhaka kepada orang tua. Qala wa an Humaid bin Hilal, ya nabba'ana Bishr ibn Asim. Qala nabba'ana Uqbah bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha aba ala man qatala mu'minan qalaha thalathan wa hadha ala syarti Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah enggan untuk mencurahkan rahmatnya kepada orang yang membunuh orang yang beriman.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin tuqtal zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidaklah seorang jiwa, satu jiwa itu terbunuh karena kezaliman, melainkan di sana ada sahamnya anak Adam. Ya, ada sahamnya anak Adam, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Jadi dahulu Adam itu memiliki 2 orang anak, yang kemudian mereka ini salah seorang di antara mereka iri, ya, ketika dinikahkan, ya, dengan saudara yang tidak dia sukai, ya, dia merasa iri, ya, atau dalam riwayat yang lain, ketika kurbannya tidak diterima atau saudaranya berkurban dengan kurban yang lebih baik, muncul keirian pada dirinya. Kemudian dia pun membunuh, ya, membunuh saudaranya tadi. Ada Habil dan siapa? Qabil, ya, Habil dan Qabil. Ya, maka dibunuh si Habil ini. Ya. Nah, dia ketika dia membunuh saudaranya tersebut, dia telah memberikan contoh yang buruk, lalu ditiru oleh orang-orang setelahnya. Oleh karena itu, setiap kali ada yang membunuh, ya, dia punya saham dosa. Kenapa? Karena dia telah memberikan contoh yang buruk. Ya, makanya dalam hadis disebutkan, man sana fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang di dalam agama ini dia memberikan contoh yang buruk, maka falahu wizruha wa wizru man amila biha. Maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, dan juga dia mendapatkan dosa dari orang yang mencontohnya. Ya. Kalau misalnya kita membunuh seseorang, lalu perbuatan kita ditiru. Ya, kadang-kadang kan ada pembunuh-pembunuh yang menginspirasi pembunuh lainnya. Ya, seperti serial killer, orang yang pembunuh berantai, kemudian ditiru oleh yang lainnya. Maka dia mendapatkan dosa yang semakin berlipat. Selain dia memiliki dosa membunuh, dia juga telah memberikan contoh yang buruk kepada pembunuh-pembunuh setelahnya. Qala wa an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatan jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Akhrajahul Bukhari wa Nasa'i. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang yang kafir dan terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, dan sesungguhnya bau surga itu didapatkan, ya, sebelum orang melakukan perjalanan atau sejarak perjalanan 40 tahun, ya. Arba'ina aman, 40 tahun. Ya. Nah, ini beliau ingin mengingatkan bahwa yang tidak boleh kita bunuh selain sesama mukmin, juga orang-orang kafir yang terikat perjanjian. Ya, yang terikat perjanjian. Jadi misalnya suatu negara muslim kemudian mengikat perjanjian damai dengan negara lainnya, maka penduduk negara yang terikat perjanjian ini nggak boleh kita bunuh. Ya, karena mereka kafir mu'ahad. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mendapati baunya surga, padahal baunya surga itu didapati, ya, sejarak 40 tahun perjalanan. Ya, artinya dia dijauhkan sama sekali dari surga. Maka ini harus jadi perhatian kita. Jangan seperti yang dilakukan oleh para teroris. Dulu ada bom Bali, yang dia incar adalah orang-orang kafir, benar. Walaupun ada juga yang muslim yang meninggal. Tapi yang dia incar adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika datang ke Indonesia, mereka terikat perjanjian. Ya, diberikan perlindungan oleh pemerintah kaum muslimin. Sehingga tidak boleh dibunuh. Ya, termasuk dosa besar juga ketika dia membunuh orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala man qatala nafsan muahidatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih wa qad akhfara dhimmatallahi wa la yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina kharifan. Ini sama dengan tadi, barang siapa yang membunuh jiwa, ya, yang terikat perjanjian, mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menghilangkan jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapati baunya surga
walaupun baunya surga tersebut bisa didapati ya sejarak 40 tahun perjalanan. Sahih Tirmidzi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sama dengan yang tadi. Qala wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man a'ana ala qatli mu'min bi syatri kalimatin laqiyallahu maktubun baina ainaihi ya aisyun min rahmatillah." Barang siapa yang ikut membantu, ini sekarang yang ikut membantu. Jadi dia tidak melakukan pembunuhan, tapi dia ikut membantu orang untuk melakukan pembunuhan kepada sesama mukmin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man a'ana ala qatli mu'min." Barang siapa yang membantu terbunuhnya seorang mukmin, bisyatril kalimah, ya, dengan sebaris kalimat saja, ya, dengan sebaris kalimat saja. Ya, atau dengan separuh ucapannya dia, laqiyallahu maktubun baina ainai aisyun min rahmatillah. Ya, maka dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala, kemudian tertulis di antara dua matanya bahwa orang ini putus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Dia akan dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hati-hati, jangan kemudian kita juga memprovokasi walaupun kita tidak melakukan pembunuhan. Pateni wae mas, pateni wae, wes dipateni wae, ya, bunuh saja. Ini juga sudah, walaupun dia tidak membunuh, tapi dia telah membantu orang untuk melakukan pembunuhan. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Kalau dari ucapan kita ini membuat orang lain terbunuh, ya, kita juga mendapatkan saham, ya, dari pembunuhan tersebut. Qala rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa fi isnadihi maqal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan di sanadnya terdapat pembicaraan. Jadi ada indikasi ya ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Kemudian yang terakhir kita selesaikan pembahasan ini. Wa an Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dzanbin asallahu an yaghfirahu illa rajulu yamutu kafiran aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Akhrajahun Nasa'i. Ya, akhrajahun Nasa'i. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa maka ini ada harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan padanya. Ya, illa rajulun yamutu kafiran, kecuali orang yang mati di atas kekafirannya. Ya, maka ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awir rajulu ya yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Atau seorang laki-laki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Maka ini berat, ya, kemungkinannya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dirinya. Maka ini juga membuat kita waspada, jangan sampai terjatuh pada perbuatan dosa membunuh manusia atau membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Baik. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan dosa besar yang kedua ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memberikan peringatan kepada kita bahwa dosa membunuh ini bukan dosa yang patut dianggap sepele, tapi hendaknya seorang berhati-hati jangan sampai dia terjatuh dalam perbuatan dosa membunuh. Ya, baik, dan juga telah kita sebutkan bahwa dosa membunuh ini berjenjang-jenjang. Ketika itu kita lakukan kepada orang-orang yang harusnya mendapatkan pelindungan dari kita, harusnya kita jaga kehormatannya, maka dosanya semakin besar. Ya, seperti membunuh anak atau melakukan pembunuhan kepada orang-orang terdekat. Demikian juga yang tidak boleh dibunuh adalah orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, atau orang-orang yang membayar zimmah, ya, atau membayar zimmah, ya, kepada kaum muslimin, meminta perlindungan kepada pemerintah kaum muslimin, maka ini juga tidak boleh dibunuh. Dan yang terakhir, kita sebutkan juga faedah dari bab ini, bahwa orang yang melakukan perbuatan membunuh mukmin secara sengaja, maka ini berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan kepadanya. Demikian apa yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa yang ketiga, yaitu sihir.
Ya, dosa besar yang ketiga yaitu sihir, ya, termasuk juga ke dalamnya perdukunan. Nah, bagaimana pembahasannya? Insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Baik, lagi ilahuna kita cukupkan dulu sampai di sini. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Mas Tri.